Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 3. Kali ini, kami akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaian. Berikut pengaruh diferensiasi. Yang pertama, primordialisme, yaitu paham yang menganggap kelompok paling unggul. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu paham yang mengunggulkan kebudayaannya sendiri. Yang ketiga, politik aliran atau sekretarian, merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Hakikat konflik sosial. 1. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin, configere, yang berarti saling memukul. Konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling. Berikut adalah sebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan kebudayaan. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, perbedaan ideologi. Yang keempat, perbedaan kepentingan. Yang kelima, perubahan sosial yang cepat. Dan yang keenam, perubahan nilai-nilai sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama, Lewis Althusser. Menurutnya, konflik realitis dan non-realitis. Yang kedua, Dahendorf. Menurutnya, konflik antar peranan keluarga atau profesi, konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan kelompok di antara satuan nasional. Yang ketiga, Surjono Sukanto. Menurutnya, konflik antar pribadi atau individu, konflik yang bersifat internasional, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik antar ras. Bentuk-bentuk konflik dari sudut psikologi sosial. Pertama, konflik dengan orang tua sendiri. Kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Ketiga, konflik dengan keluarga. Keempat, konflik dengan orang lain. Kelima, konflik dengan suami istri. Keenam, konflik di sekolah. Ketujuh, konflik dalam pemilihan pekerjaan. Kedelapan, konflik agama. Dan yang kesembilan, konflik pribadi. Berikut adalah bagian bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, cara pengelolaannya atau yang terlibat. Ada interindividu, antar individu, dan antar kelompok. Yang kedua, sifat. Ada konstruktif dan destruktif. Yang ketiga, posisi pelaku. Ada vertikal dan horizontal. Yang keempat, bidang aktivitas. Ada sosial budaya, ekonomi, ideologi, politik, dan hankam. Yang kelima, publikasi. Ada terbuka dan tertutup. Selanjutnya ada beberapa dampak dari konflik sosial. Yang pertama, dampak positif. 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan. 2. Adanya penyesuaian kembali norma-norma atau nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok. 3. Jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. 4. Jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. 5. Memunculkan kompromi baru. 6. Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Yang kedua, dampak negatif. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity. 2. Retaknya persatuan kelompok. 3. Perubahan kepribadian individu. Karena konflik menyebabkan pribadi-pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. 4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. 5. Dominasi bahkan takluknya salah satu pihak. Hakikat konflik sosial. Manfaat konflik. 1. Konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. 2. Konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Hakikat kekerasan. Pengertian kekerasan. Menurut KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kunci, cedera, mati, kerusakan fisik atau barang. Hakikat kekerasan. Perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik. A. Terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. B. Melalui proses yang relatif panjang. C. Korban harta, benda, dan nyawa terjadi pada kedua belah pihak. D.
Penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan. E. Perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. F. Proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. G. Dapat memotivasi untuk meraih prestasi. H. Dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Kekerasan. A. Terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. B. Proses terjadinya relatif lebih pendek. C. Korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadi pada salah satu pihak yang lemah. D. Penyelesaian dilakukan secara adjudication atau peradilan. E. Proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. F. Karena kesalahpahaman dua pihak. G. Dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Hakikat kekerasan. Persamaan konflik dan kekerasan. 1. Kedua-duanya merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. 2. Kedua-duanya terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia. 3. Kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik, atau korban nyawa. Teori tentang kekerasan. Teori faktor individual perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. 2. Teori faktor kelompok. Individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. 3. Teori dinamika kelompok. Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif, kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Penyelesaian konflik. 1. Konsiliasi. Pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Lembaga yang otonom, bersifat monopolis, bersifat demokratis. 2. Mediasi. Pihak ketiga sebagai penasehat. 3. Arbitrasi. Pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau wasit. 4. Segresi, menghindar. Penyelesaian konflik dan kekerasan. 1. Adjudikasi. Penyelesaian melalui lembaga hukum. 2. Stalemat. Kekuatan imbang. 3. Coercion, paksaan. 4. Genjatan senjata. Penundaan peperangan sementara waktu. Manajemen konflik dan kekerasan. 1. Kooperatif. Memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. 2. Asertif. Hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. 3. Apatis, cuek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.